bersama-sama tapi lewat online aja. Yuk kita nyanyi satu buah lagu. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Catat teman-teman. Halo, shalom adik-adik semuanya. Semuanya hari ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat kan, amin? Amin. Amin, haleluya. Kita hari ini, pagi ini kita bertemu lagi. Kita akan mulai kebaktian sekolah minggu kita. Kita semua percaya walaupun kita ada dalam rumah kita masing-masing, tapi Tuhan ada bersama dengan kita, amin? Amin. Kita akan mulai kebaktian kita dengan doa, nanti doa akan dipimpin oleh Kak Angel. Mari kita berdoa. Mari adik-adik semua, Kak Angel ajak semuanya buat kasih sikap yang baik ya. Kita mau berdoa sama Tuhan. Mungkin kita boleh berdiri ya, kita berdiri, kita mau ambil sikap doa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya ya. Kita mau datang sama Tuhan ya. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, biarpun kami Tuhan ada di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami Tuhan mau datang beribadah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang akan datang Tuhan ke rumah kami masing-masing Tuhan. Kau yang akan datang Tuhan di dalam hati kami, Kau yang lihat kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang rindu Tuhan akan Kau Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau bersorak Tuhan, kami mau bersuka cita Tuhan, memuji nama-Mu Tuhan. Kau yang lihat setiap kami Tuhan, dan biar kiranya Tuhan Kau yang bersuka Tuhan di atas setiap pujian kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan waktu ini Tuhan dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin, haleluya. Sekarang coba lihat ke kanan kirinya, ada siapa? Ada adiknya, ada kakaknya, atau mungkin ada mama papahnya. Kasih senyum pada saudara-saudaranya, kasih senyum sama mama papahnya. Oke, ya. Dia Tuhan yang memanggil kita, ya, sehingga kita semua hari ini kita boleh berbakti bersama-sama. Dan kita ada di tempat kita masing-masing, semua karena Tuhan memanggil kita semua. Kita akan pujikan, dengar Dia panggil nama saya. Mari kita akan pujikan lagu ini dengan penuh sukacita. Semuanya tepuk tangan sama-sama. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama
Ya, walaupun adik-adik kita semua 2 bulan ini kita nggak boleh kemana-mana, harus di dalam rumah, tapi kita percaya kita tidak kehilangan sukacita kita karena Tuhan Yesus ada dalam rumah kita. Amin. 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 Haleluya. Kita angkat satu pujian, Yesus di dalam rumahmu. Yesus di dalam rumahmu, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahmu, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahmu, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahmu, senang-senanglah, senang-senanglah. Lagi Yesus di dalam rumahmu. Yesus di dalam rumahmu, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahmu, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home, happy happy home. Haleluya. Amin. Nah, semuanya bersukacita ya karena Tuhan ada di dalam rumah kita. Amin. Amin. Ya, sekarang sebentar lagi kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari kita mau siapkan Alkitabnya sudah diambil ya, buat yang besar-besar yang udah bisa baca Alkitab, Alkitabnya disimpan di dekatnya ya. Terus buat yang kecil-kecil mungkin belum bisa baca Alkitab, yang penting duduk yang sopan, duduk yang manis, dengerin firman Tuhan ya. Sekarang kita mau siapkan hati kita, tutup mata kita mau nyanyi sungguh-sungguh, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Amin. Kita mau nyanyi Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungi
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sebab kami tahu Tuhan yang senantiasa menyertai kami, Tuhan yang senantiasa menjagai kami. Yang percaya Tuhan, apapun Tuhan keadaan di luar sana, hati kami boleh damai, hati kami boleh tenang, sebab kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang menyertai kami. Kalau sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau buka hati kami Tuhan, kami mau buka telinga kami untuk firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan pada kami semuanya, karena kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi teman-teman. Shalom. Perkenalkan nih, nama aku Lala. Nah, Lala pagi ini mau olahraga pagi dulu teman-teman. Teman-teman yang di rumah sudah pada olahraga belum? Kalau belum, ikuti Lala olahraga yuk. Mulai ya. Goyangkan kanan kiri badan kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh, wah. Laki lah, kamu lagi ngapain Lala? Hei Jojo, lagi olahraga nih Jo. Oh, olahraga. Oh iya Jo, kamu dapat ngerjain PR sama tugas-tugas dari Bu Guru belum? Belum. Nanti aja gampang kan waktunya masih lama lah. Jangan gitu dong Jo. Walaupun kita punya waktu yang banyak, tapi kan kita harus mempunyai waktu buat belajar, ngerjain tugas. Lebih jelasnya yuk kita dengerin firman Tuhan dari Tante Lydia dulu yuk. Ya teman-teman, kita langsung dengarkan firman Tuhan. Ayo. Shalom. Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Sehat? Puji Tuhan, sehat-sehat semua ya. Tante harap semuanya kalian sehat-sehat aja. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Yuk siapkan Alkitab kalian. Tante mau ajak kalian untuk belajar firman Tuhan pagi hari ini. Belajar mengatur waktu. Ya. Kita mau buka di Amsal pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-5. Sudah ketemu semuanya? Amsal yang ke-10 ayatnya ke-5. Kita baca sama-sama ya. Demikian firman Tuhan. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Nah, tema pagi ini kita belajar mengatur waktu ya adik-adik ya. Nah, Tuhan itu memberikan kepada kita semua waktu yang sama setiap harinya. Ada yang tahu berapa jam dalam satu hari? Ya, betul. Ada 24 jam dalam satu hari dan semuanya kita mendapatkan waktu yang sama yang diberikan Tuhan kepada kita. Tapi ada yang tidak bisa menggunakan waktu dengan baik adik-adik. Misal si A mendapat tugas dan si B juga mendapat tugas. Tapi si A bisa menyelesaikan tugas-tugasnya tepat waktu. Sedangkan si B tidak bisa menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Karena apa? Karena si B tidak menggunakan waktu dengan baik, tidak mengatur waktunya dengan baik, jadi tidak bisa menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu. Sedangkan si A bisa menggunakan waktu, bisa mengatur waktu dengan baik, sehingga dia bisa menyelesaikan setiap tugas-tugasnya sesuai tepat waktu, dengan hasil yang baik tentunya ya. Nah, itu tergantung masing-masing kita, tergantung adik-adik untuk menggunakan waktu, untuk mengatur waktu dengan baik ya. Waktu itu adalah pemberian yang sangat berharga yang diberikan Tuhan buat kita adik-adik ya. Karena itu pergunakan waktu dengan efektif dan efisien, yaitu mengerjakan banyak hal, setiap tugas dan tanggung jawab kita dengan benar dan tidak sia-sia. Kita bisa buka ayatnya di
Kolose pasal 4 ayatnya yang kelima. Surat Kolose pasal 4 ayat yang kelima. Tante tunggu untuk semuanya bisa ketemu ayatnya. Sudah? Tante bacakan ya. Demikian firman Tuhan. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Nah, di sini tertulis hiduplah dengan penuh hikmat dan pergunakan waktu yang ada. Nah, sekarang ini adik-adik kan punya banyak waktu tuh di rumah ya, sekolah libur ya, punya banyak waktu. Tentunya kalian harus pandai-pandai mengatur waktu. Jangan sampai kita menghabiskan waktu dengan hanya bermain, nonton TV. Bukan tidak boleh bermain ataupun nonton TV, tapi yang nggak bolehin itu nonton TV yang berlebihan sampai larut malam, ya toh. Terus bermain terus itu sampai lupa waktu, tidak belajar ataupun tidak makan. Nah, nanti Tante kasih contoh apa akibatnya saat kita tidak menggunakan waktu kita dengan baik ya. Simak ya adik-adik ya, perhatikan baik-baik. Aduh, ih, siapa sih ini yang WA? Wah, ganggu wae main. Wah, dari Budiat, lihat dulu. Wah, Budiat ngirim tugas ini lagi dikerjain hari ini lagi. Gimana ya? Aku belum ngerjain. Aduh, capek deh. Nah, tadi sudah lihat cuplikan video kan, yang tidak bisa menggunakan waktu dengan baik, yang tidak bisa mengatur waktu dengan baik, main game terus. Padahal itu ada tugas dari sekolah, ada tugas banyak dari sekolah, tapi tidak mengerjakan, lupa karena keasikan main game. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ya tidak mendapat nilai mungkin ya. Ada yang seperti itu adik-adik di rumah, sampai tugasnya tidak dikumpulin, sampai diminta sama ibu guru atau bapak guru di sekolah. Nah, Tante harap semuanya tidak ada yang seperti itu ya. Kita harus pandai-pandai mengatur waktu. Dan tadi juga ada yang sampai perutnya tadi kesakitan ya, perutnya sakit terus kepalanya pusing. Itu karena apa? Karena keasikan nonton TV sampai lupa tidak makan. Nah, kalau tidak makan kan kita juga bisa masuk angin, badan kita akan sakit, kita rentan untuk kita rentan kena penyakit nantinya. Jadi kita juga harus punya waktu untuk diri kita sendiri. Bagaimana caranya kita mengatur waktu? Nah, pertama kita harus merencanakan dulu apa yang harus kita lakukan untuk besok. Misalnya bangun pagi gitu ya, bangun pagi, besok setelah bangun pagi aku mau doa, habis itu paling enggak mandi dulu terus kita berdoa, habis doa kita mungkin sarapan,
habis itu mungkin kita lanjut ngerjain tugas, atau habis itu terus lanjut bermain atau nonton TV atau bla 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 lah. Yang penting ada perencanaan dulu untuk keesokan harinya, itu jam sekian aku mau ngapain, terus jam sekian aku mau ngapain gitu. Nah itu harus ada perencanaan dulu adik-adik ya. Yang kedua itu supaya cara untuk mengatur waktu dengan baik, kita juga harus pandai-pandai juga prioritas yang harus kita dahulukan. Yang pertama mungkin untuk Tuhan ya, karena kita juga diberi waktu buat Tuhan supaya kita bisa menggunakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita punya waktu buat Tuhan. Yang pertama, prioritas pertama tentunya untuk Tuhan kita ya. Saat teduh itu, saat bangun pagi kita berdoa, mengucap syukur, terima kasih buat hari baru yang Tuhan berikan kepada kita. Dan prioritas yang kedua untuk diri kita sendiri. Misalnya ya tadi tuh, untuk makan, untuk kita tidur, terus bermain, ataupun sebagai pelajar kan kita harus belajar tentunya ya. Nah, itu untuk diri kita sendiri. Jangan sampai kita tidak bisa menjaga kesehatan. Dan yang ketiga untuk keluarga. Nah, sekarang ini kan waktunya banyak di rumah. Kita bisa membantu orang tua, baik itu misal membersihkan rumah mungkin, atau saat kita bermain kita bisa membereskan mainan kita, mengembalikan ke tempat semula, ke tempat mainan itu. Jadi nggak hanya ngeberantakin aja, kan kasihan juga. Kita beresin mainan aja yang baru kita mainkan, itu kita juga membantu orang tua itu adik-adik ya. Dan mungkin buat kakak-kakak yang punya adik bisa menjaga adiknya selagi mama memasak. Nah, mama masak itu juga untuk kita kan, untuk makannya kita juga. Kita juga bisa membantu menjaga adik. Dan juga selain itu banyak ya waktu kita bisa pergunakan untuk keluarga. Nah, dan yang ketiga, bagaimana kita bisa mengatur waktu dengan baik? Tentunya kita harus minta hikmat dari Tuhan, minta tuntunan dari Roh Kudus supaya kita bisa mengatur waktu dengan baik, dengan bijak, dan segala sesuatunya bisa kita selesaikan dengan baik, dengan lancar juga ya. Karena hikmat datangnya dari Tuhan ya. Kita mau buka di Amsalnya pasal yang kedua ayat ke-6 ya. Kita mau buka lagi surat Amsal yang kedua. Nanti cari Amsal yang kedua, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6. Nah, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, sebab itu kita juga harus perlu berdoa kepada Tuhan, minta tuntunan kepada Tuhan, minta hikmat supaya kita bisa mengatur waktu kita, mengatur waktu yang ada dengan baik ya, bisa menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik dan bisa berhasil dengan baik. Dan yang keempat, mengatur waktu yang baik, kita harus disiplin. Disiplin itu perlu ya. Disiplin itu sangat perlu. Jangan menunda-nunda pekerjaan atau tugas yang harus kita selesaikan hari ini juga untuk kita tunda ngerjain, besok aja alah cuma gini aja kok gampang, besok bisa ntar malam aja. Nah,
Tahu-tahu ntar malamnya lupa. Karena apa? Karena keasikan main game atau keasikan nonton TV, capek kan, sudah ngantuk, lupa dan kerjain. Besoknya ditagih sama ibu guru atau bapak guru, mana tugasnya kok belum dikumpulin. Nah, ternyata kalian yang mengulur-ngulur waktu. Dan kita harus membuang segala hal-hal yang sia-sia, yaitu tadi contohnya nonton TV berlebihan, main game juga berlebihan, batas waktunya sudah kelamaan main game. Nah, ada tugas nggak dikerjain, menyepelekan. Nah, itu tidak disiplin namanya ya. Kita harus punya disiplin, harus tepat waktu. Karena ada waktunya untuk bermain, ada waktunya untuk belajar, ada waktunya juga untuk tidur, istirahat kita buat supaya badan kita fit kembali besoknya, dan ada waktu yang paling penting untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Seperti saat ini kita beribadah, adik-adik, kita beribadah kepada Tuhan, kita beribadah sama-sama. Ada juga ibadah kita yang secara pribadi, yaitu doa kalian, doa secara pribadi bersama Tuhan di kamar, berdoa buat orang tua, berdoa buat teman-teman sekolah, berdoa juga buat bangsa dan negara, berdoa juga buat corona yang saat ini masih ada di bangsa kita ya, adik-adik ya. Nah, pesan firman Tuhan pagi ini adalah belajar mengatur waktu dengan baik ya. Orang yang bisa menggunakan waktu dengan baik itu adalah orang yang bijak, adik-adik. Orang yang bijaksana. Ia tahu waktu untuk bekerja dan mengumpulkan bahan makanan supaya ada persediaan makanan di kemudian hari dan ia tidak kelaparan. Ya toh? Nah, buat kita yang masih pelajar, kita juga harus menggunakan waktu yang ada untuk belajar tentunya, supaya kita bisa berprestasi dalam studi kita bisa membanggakan orang tua. Nggak mau kan adik-adik nilainya jelek? Siapa di sini yang mau nilainya jelek? Pasti semuanya nggak pengen ya, nggak pengen dapat nilai yang jelek ya. Nah, kalian juga harus rajin belajar. Ada waktu buat belajar, jangan hanya digunakan untuk main, nonton TV selama liburan, tapi kalian juga harus menggunakan waktu untuk belajar ya, karena untuk masa depan kalian semuanya. Nah, mari belajar mengatur waktu dengan baik, dengan bijak. Oke, firman Tuhan sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di minggu depan di ibadah online. Masih ibadah online ya adik-adik ya. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, tidur yang cukup, dan Tuhan tetap melindungi dan menyertai kita semuanya ya. Sampai jumpa. God bless you. Nah, mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih-Mu dan buat penyertaan-Mu dan segala kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan dalam seminggu ini. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, bagaimana belajar mengatur waktu kami dengan baik. Roh Kudus, tolong setiap kami, untuk kami bisa menggunakan waktu yang ada ini dengan baik. Karena tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami, sehingga kami bisa menggunakan waktu yang ada dengan baik dan secara bijak. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan, kami juga berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing. Biarlah Bapa yang selalu melindungi dan menyertai setiap anak-anak-Mu. Dan Tuhan, Engkau yang selalu hadir melawat setiap mereka. Terima kasih Bapa. Dan pagi ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Mari Tuhan, ampunilah bangsa kami, ampunilah seluruh penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Biar belas kasihan-Mu tercurah dan pengampunan-Mu turun atas bangsa kami Tuhan. Tolonglah setiap orang-orang
yang terjangkit virus ini ya Tuhan. Biar Tuhan yang menolong, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan, dan juga Tuhan kuasa-Mu yang terus bekerja di bangsa Indonesia ini Tuhan. Tuhan juga berikan kesehatan untuk Bapak Presiden beserta jajarannya di dalam pemerintahan. Tuhan juga memberikan kesehatan buat para dokter, para perawat, dan semua aparat keamanan yang bertugas Tuhan. Biarlah Tuhan malaikat-malaikat-Mu melindungi dan menjaga mereka senantiasa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa supaya pandemi virus corona ini Tuhan segera berlalu, dan kami percaya akan kuasa-Mu. Waktunya Tuhan, waktu yang terbaik buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan kebaktian sekolah minggu ini Tuhan, dan kami berdoa untuk pertemuan-pertemuan kami selanjutnya. Tuhan selalu memberkati kami. Damai sejahtera, sukacita, dan berkat dari Allah Bapa di surga tercurah atas setiap kami anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan untuk beribadah bersama-sama secara online tentunya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.